warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Syahrul Pengesti dengan NIM 091058042380 dari kelas B Administrasi Publik semester 3. Tujuan dari lingkungan eksternal sistem politik pertama, mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang berpengaruh seperti faktor ekonomi. Resesi global dapat mempengaruhi stabilitas politik suatu negara. Faktor sosial budaya, munculnya gerakan sosial yang dapat mempengaruhi kebijakan politik. Faktor geopolitik, konflik internasional dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri. Faktor teknologi, perkembangan teknologi informasi dapat mempengaruhi partisipasi politik. Faktor lingkungan, perubahan iklim dapat mempengaruhi stabilitas politik. Adapun kedua, tujuan dari lingkungan eksternal, merumuskan strategi adaptasi dengan menyesuaikan kebijakan. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal untuk mengatasi resesi. Kedua, membangun hubungan internasional. Pemerintah dapat bekerja sama dengan negara lain untuk mengatasi perubahan iklim. Ketiga, meningkatkan ketahanan nasional. Pemerintah dapat memperkuat militer dan meningkatkan sistem pertahanan. Adapun ketiga tujuannya yaitu mendorong adaptasi dan respon sistem politik. Pertama, meningkatkan fleksibilitas. Sistem politik yang fleksibel lebih mampu bertahan dan beradaptasi. Kedua, memperkuat institusi politik. Institusi politik yang kuat dapat membantu negara menghadapi tantangan eksternal. Ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat yang aktif dapat membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih responsif. Berikut klasifikasi lingkungan masyarakat internasional dapat dilakukan berdasarkan beberapa faktor, antara lain yaitu pertama, berdasarkan tingkat integrasi dengan beberapa poin. Pertama yaitu masyarakat internasional tradisional. Ciri khasnya adalah negara-negara yang memiliki hubungan antar negara yang terbatas dan tidak ada lembaga internasional yang kuat. Kedua, masyarakat internasional modern, ditandai dengan meningkatnya interaksi antar negara, munculnya organisasi internasional, dan semakin kuatnya sistem hukum internasional. Negara-negara memiliki ketergantungan satu sama lain dan bekerja sama dalam berbagai bidang. Selanjutnya yaitu masyarakat internasional global, ditandai dengan semakin kompleksnya hubungan antar negara, meningkatnya peran aktor non-negara, dan munculnya berbagai isu global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan terorisme. Negara-negara harus bekerja sama secara global untuk mengatasi isu-isu ini. Kedua, berdasarkan faktor geografis. Adapun poinnya, pertama itu masyarakat internasional regional terdiri dari negara-negara yang berada di wilayah geografis tertentu dan memiliki kepentingan bersama, contohnya Eropa dan NAFTA. Masyarakat internasional global meliputi seluruh negara di dunia dan berfokus pada isu-isu global yang bersifat universal. Ketiga, berdasarkan faktor ideologi. Poinnya yang pertama yaitu masyarakat internasional barat. Masyarakat internasional barat mempromosikan nilai-nilai demokrasi, kebebasan individu, dan hak asasi manusia. Kedua, masyarakat internasional timur mempromosikan nilai-nilai kolektivisme, keharmonisan sosial, dan hierarki. 4. Berdasarkan faktor ekonomi. Poin pertama yaitu masyarakat internasional kapitalis, didominasi oleh negara-negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis. Kedua, masyarakat internasional sosialis, didominasi oleh negara-negara yang menganut sistem ekonomi sosialis. Kelima, berdasarkan faktor politik. Poin pertama, masyarakat internasional bipolar, ditandai dengan adanya dua kekuatan besar yang saling berkonfrontasi. Contohnya adalah Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Berikutnya, masyarakat internasional multipolar, ditandai dengan adanya beberapa kekuatan besar yang saling bersaing dan bekerja sama. Keenam, berdasarkan faktor budaya. Poin pertama, berdasarkan internasional barat, yaitu memiliki budaya yang didominasi oleh nilai-nilai barat
seperti individualisme, rasionalitas, dan materialisme. Kedua, masyarakat internasional Timur yaitu memiliki budaya yang didominasi oleh nilai-nilai Timur seperti kolektivisme, spiritualitas, dan harmoni. Ketujuh, berdasarkan faktor teknologi. Masyarakat internasional digital ditandai dengan semakin kuatnya pengaruh teknologi informasi dan komunikasi dalam hubungan antar negara. Pelestarian hubungan Indonesia dengan lingkungan eksternal sistem politik Indonesia. Pelestarian hubungan Indonesia dengan lingkungan eksternal sistem politik berarti menjaga dan memperkuat hubungan baik Indonesia dengan negara lain dalam berbagai aspek seperti diplomasi, perdagangan, keamanan, dan budaya. Hal ini dilakukan dengan cara aktif menjalin hubungan bilateral yang kuat, mempromosikan kepentingan nasional, menjadi mediator dan promotor perdamaian, serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan dengan negara-negara sahabat. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.